ini beberapa hal yang penting. I dot I berarti panjang I dikali panjang vektor I dikali cos alfanya berapa? Karena vektornya sama ya sudutnya 0. Panjang vektor satuan 1, panjang vektor satuan 1, 1 dikali 1 dikali 1. Jadi I dot I, ya I topi dot I topi adalah 1. Bagaimana I topi dot J topi? Ya vektor satuan arah sumbu X didot dengan vektor satuan arah sumbu Y positif. Panjang I dikali panjang J dikali cos. Karena sudutnya 90 derajat, sudut apit antara sumbu X dan sumbu Y adalah 90 derajat. Cos 90 adalah 0, berarti I dot J adalah 0. Bagaimana dengan J dot C? Hasil sama seperti yang di atas, ini adalah 1 ya. Bagaimana kalau sekarang bukan vektor satuan, tapi vektor A didot dengan vektor A? Kita coba ya. Ini adalah panjang vektor A dikali panjang vektor A dikali cos. Karena sudutnya sama yaitu 0 derajat gitu ya. Karena arahnya sama ya, arahnya sama berarti 0 derajat sudutnya, sudut apitnya. Panjang A kali panjang A adalah panjang A kuadrat. Ya. Bedanya ini sama ini apa? Beda ini sama ini adalah vektor biasa, ini adalah vektor satuan. Ya kalau vektor biasanya panjangnya 1 atau vektor satuan ya menjadi 1 kuadrat yang adalah ini. Oke, kita lanjutkan. Jika vektor A dan B adalah saling tegak lurus, maka apa yang terjadi? Beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan adalah ini ya, termasuk ini. Vektor A di dot B sama saja dengan panjang A kali panjang B dikali cos 90 derajat karena saling tegak lurus. Maka akibatnya cos 90 apa? 0. 0 dikali angka apapun adalah 0. Berarti vektor A didot dengan vektor B harus 0 kalau vektornya saling tegak lurus. Atau kebalikannya, jika vektor A didot dengan vektor B sama dengan 0, pasti mereka saling tegak lurus kedua vektor. Sekarang kita coba dulu proyeksi panjang vektor. Nah, teman-teman misalkan ada suatu vektor A, panjangnya saya mau proyeksikan. Jadi sekali lagi ini yang diproyeksi panjangnya saja gitu ya. Jadi bukan arahnya nggak kita pedulikan, yang penting ini panjangnya berapa sih? Kalau ini panjangnya 2, ketika diproyeksi ke sini, ini panjangnya berapa sih? Maka panjang ini dikalikan dengan cos, ya cos adalah proyeksi ini ke sini. Ingat, teman-teman bisa menonton video saya ya di dalam video yang pertama mengenai vektor, yaitu tentang resultan. Di situ saya ada membahas mengenai proyeksi vektor, khususnya relasi vektor yang saling tegak lurus dan yang memiliki sudut, bagaimana menghitung resultannya. Nah, di situ saya ada membahas mengenai proyeksi vektor. Jadi ini A dikali cos. Jadi tinggal ini sisi miring, saya mau cari yang di sini. Ini kan membentuk sudut kan ya. Lalu ini dikali cosnya, maka teman-teman dapat ini. Panjang A kali cos alfa. Nah, perhatikan, ini saya bisa tuliskan apa? Masih ingat bentuknya? Ini dikalikan cos. Berarti boleh gak saya tuliskan panjang A dikalikan 1 dikalikan cos? Boleh saja kan? Panjang vektor A dikalikan 1 dikali cos. Nah, 1 itu adalah vektor satuan dari si B. Ingat, apa itu B topi? B topi adalah vektor satuan daripada vektor B ini. Vektor satuan adalah vektor B yang arahnya adalah B, tapi panjangnya cuma 1. Ya. Nah, kalau ini panjangnya berarti 1 kan, vektor A dikalikan 1 kan ini. Jadi ini sama gitu ya. Tidak mengubah, cuma saya ubah ke bentuk ini, agar ini saya bisa tuliskan apa? Ingat bentuk ini? Kalau ada panjang vektor A dikali panjang vektor B topi dikali vektor satuan daripada B dikali cos alfa, saya bisa tuliskan bentuk dot produknya adalah vektor A di dot produk dengan vektor B satuan. Sama aja ini. Jadi untuk mencari proyeksi vektor A ke vektor B, teman-teman tinggal mendot produk vektor A dengan B vektor B satuan. Ya, dengan vektor B satuan. Apa itu vektor B satuan? Teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya ya. Di situ saya ada membahas mengenai vektor satuan gitu ya. Oke, nah sekarang saya mau mengaplikasikan ini, cuman sekarang saya mau proyeksi ke sumbu X sama sumbu Y. Bagaimana kalau ada vektor A, panjangnya adalah 4, lalu sudutnya alfa. Bagaimana menghitung panjang ini? AX ke kanannya. Maka tinggal panjang A dikalikan cos kan? Ini boleh saja saya tuliskan panjang vektor A dikali panjang vektor ke kanan yang 1 panjangnya. Karena panjang vektor A dikali 1 kan, kali cos kan samanya panjang vektor A kali cos. Nah, panjang vektor yang 1 ini, yang ke kanan, itu adalah I topi. Ingat pembahasan saya sebelumnya, tontonlah video saya sebelumnya ya, agar lebih paham atau apa itu vektor I gitu ya. Nah, jadi ini adalah vektor A panjangnya dikali dengan vektor satuan daripada sumbu X yang adalah I topi panjangnya. Maka saya bisa tuliskan dalam bentuk dot produk, yaitu vektor A, ini vektor A, di dot dengan I topi atau vektor satuan sumbu X dengan arah sumbu X. Maka AY-nya apa? Dengan cara yang sama gitu ya. Di sini bedanya adalah vektor A
dikali cos 90 min alfa atau vektor A dikali sin gitu ya, dikali sin alfa gitu ya, karena di sini pasti sin gitu ya. Oke, jadi vektor A dikalikan 1 dikalikan cos. Nah, 1 itu saya bisa tuliskan panjang daripada vektor satuan dalam arah sumbu Y. Maka bentuk ini sekali lagi adalah vektor A didot dengan J topi. Kenapa saya tuliskan cos 90 min alfa? Kenapa nggak sin alfa? Karena ingat, saya mau ubah ini ke bentuk dot product. Rumus yang bentuknya seperti ini yang ada cos baru bisa diubah ke dot product. Kalau saya tuliskan sin alfa, teman-teman mungkin bingung. Nah, sin alfa sama dengan cos 90 min alfa. Teman-teman bisa nonton video saya ya sebelumnya ya, mengenai trigonometri. Saya ada bahas mengapa cos 90 min alfa itu sin alfa gitu ya. Nah, ini saya ubah dulu ke cos. Nah, sehingga bentuknya ini menjadi bentuk standar definisi dot product. Vektor dikali panjang vektor dikali cos, maka bentuk dot productnya adalah ini. Lanjutan daripada vektor yaitu mengenai operasi hitung vektor yang ketiga yaitu dot product. Yang pertama-tama saya sudah membahas mengenai resultan. Yang kedua, saya juga ada membahas mengenai perkalian dengan suatu skalar atau suatu konstanta. Lalu sekarang adalah perkalian khusus dalam vektor. Ini bukan perkalian biasa, tapi dot product gitu ya, atau perkalian dot. Jadi titik ini bukan perkalian seperti kayak 2 kali 3 atau 5 kali 6, tapi dot product ini adalah suatu operasi matematik di mana saya harus lakukan hal ini. Jadi kalau ada vektor A didot dengan vektor B, artinya panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Ini maksudnya apa? Nah, teman-teman, karena banyak bentuk-bentuk rumus fisika atau rumus yang lain akan ketemu dengan bentuk seperti ini. Itu sebabnya kita mau definisikan supaya lebih lebih sederhana. Vektor A didot dengan vektor B, artinya kita lakukan ini. Ya, teman-teman, kalau tanya apa sih artinya? Artinya ini adalah kalau vektor A didot dengan vektor B, sebenarnya kita melakukan operasi ini sebenarnya. Panjang daripada vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Nanti kita akan lihat ya ini artinya apa, oke? Contoh, misalkan itu ada vektor A 2 satuan ke kanan atas dengan sudut 60 derajat terhadap sumbu X, lalu vektor B 3 satuan ke kanan, maka A dot B, vektor A dot B adalah panjangnya 2 dikali panjang ini 3 dikali cos 60. 2 kali 3 kali setengah ya, artinya adalah 3. Nah, dot product ini adalah skalar hasilnya. Hasilnya cuma nilai, tidak ada lagi ada arah. Jadi, dot product daripada vektor, hasilnya itu bukan vektor, tapi hasilnya adalah skalar. Skalar adalah suatu besaran yang tidak memiliki arah ya, tapi hanya memiliki nilai saja. Itu sebabnya jangan heran kalau vektor A dot B sama saja vektor B dot A. Karena ini kan hasil angka, pasti sama dengan hasil angka. Karena tidak ada arah, pasti hasilnya sama dengan gitu ya. Jadi berlaku komutatif. Sejauh ini tentang dot dan cross product, saya telah menjelaskan definisi besaran nilai kosinus dan sinus antara sudut pada dua vektor. Tapi gimana kalau kita nggak punya nilai vektor secara visual? Kita juga nggak punya nilai sudutnya. Jadi gimana ya cara ngitung dot dan cross produknya? Nah, coba kita review video sebelumnya. Kita punya A dot B, ini adalah dot product. Nah, terdapat besaran A dikali besaran B dikali kosinus di antara kedua sudutnya. A cross B sama dengan besaran A dikali besaran B dikali sinus di antara kedua vektor. Nah, ini akan menghasilkan proyeksi yang tegak lurus. Jadi habis itu dikali vektor normal yang tegak lurus terhadap kedua vektor tersebut. Untuk vektor unit normal, kalian sendiri yang menentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan. Terus gimana kalau kita nggak punya nilai theta? Jadi kalau theta itu maksudnya besar sudut di antara keduanya ya. Nah, misalkan saya punya vektor A. Dan coba ya, vektor A ini saya tuliskan dalam bentuk vektor unit. Maksudnya vektor unit itu apa? Itu maksudnya kita tuliskan dengan satuan I, J, dan K. Misalnya 5I. Ini maksudnya I itu dalam arah X ya, dikurangi 6J ditambah 3K. Nah, ini adalah unit vektor dari arah X, Y, Z. Jadi kalau 5I itu maksudnya vektor memiliki arah X positif. Sedangkan kalau minus 6J artinya vektor memiliki arah ke arah Y negatif. Untuk yang K kalian udah tahu lah ya, soalnya kan udah pernah dibahas di video sebelumnya. Sekarang kita definisikan vektor B. Jadi B ini sama dengan
minus 2i, kemudian ditambah dengan 7j, kemudian ditambah 4k. Cara bacanya sama ya kayak yang tadi. Jadi kalau ke arah X itu nilainya minus 2, terus kalau misalnya ke arah Y itu nilainya 7, dan kalau ke arah Z nilainya 4. Dan pokoknya ya, kalau misalkan kita mau mengerjakan soal dot atau cross, kita harus memisahkan yang mana komponen X dan komponen Y sama komponen Z. Coba saya tulis ya. Jadi ini sama dengan sebuah vektor di titik 5, minus 6, 3. Sedangkan kalau yang B ini adalah sebuah vektor yang berada di titik minus 2, 7,4. Nah, ini merupakan titik yang berada di bidang 3 dimensi karena ada X, Y, Z ya. Nah, sekarang saya akan nulis A dot B-nya. Nah, gimana nih caranya? Yang harus kita lakukan tinggal mengalihkan angka yang berada di bidang yang sama. Supaya nggak bingung, ayo langsung kita coba. Jadi, ini sama dengan 5 dikali minus 2 ditambah minus 6 dikali 7 ditambah lagi 3 dikali 4. Nah, ini sama dengan minus 10 dikurangi 42 ditambah 12. Berapa nih hasilnya? Hasilnya kurang lebih sama dengan minus 40. Gitu deh. Nah, ini adalah hasil dari produk dot. Jadi A dot B ini sama dengan minus 40. Jadi gampang kan ya, tinggal mengalihkan yang berada di bidang yang sama. Jadi yang ada di vektor unit I dikali dengan yang ada di vektor unit I. Begitu juga yang di J, terus juga di K juga sama. Gitu, yang penting kita harus bisa mengelompokkan angka-angka ini ke masing-masing bidang yang sama. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi kan kalau misalkan harus menghitung produk dot. Ini sangat berguna loh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan vektor yang lainnya. Sebenarnya ada cara lain untuk menentukan ini, kayak misalkan masing-masing vektor kita cari nilainya. Habis itu dengan rumus trigonometri kita mencari sudut yang dibentuk oleh sisi-sisinya. Tapi yang jelas, cara yang sudah saya gunakan ini merupakan cara yang paling gampang. Jadi ya, coba aja kalau nggak percaya. Selanjutnya adalah bagaimana caranya kita menghitung cross product. Nah, ini saya hapus dulu ya, supaya kita bisa lanjut mengerjakan soal. Ingat ya, ini saya bukannya mau membuktikan, tapi pengen menunjukkan gimana cara ngerjainnya. Oke, sekarang kita mulai. Vektor A cross vektor B sama dengan, nah sekarang kita akan mengaplikasikan pelajaran dari aritmatika, yaitu matriks. Nah, kalau di matriks itu kita kan bisa menentukan determinannya ya. Nah, di sini kita akan mencari determinannya dulu. Jadi masih inget nggak? Kalau nggak inget sih, ya udah deh kita bahas aja dulu ya sekarang. Saya mulai ya. Jadi coba tuliskan vektor unit di baris paling atas. Ada I, J, sama K. Saya kasih garis lagi. Nah, sekarang tuliskan vektor dari vektor pertama. 5, minus 6, 3. Habis itu baru vektor yang kedua. Minus 2, 7, 4. Nah, sekarang kita cari determinan dari yang sudah kita tuliskan ini. Jadi, sama dengan I dikalikan matriks 2 kali 2 yang tidak sebaris dan tidak sekolom dengannya. Ingat, matriksnya tidak sebaris, tidak sekolom. Jadi, kita tulis minus 6, 3, 7, 4. Nah, ini dikalikan dengan I. Habis itu, dilakukan juga hal yang sama pada J dan K. Cuman ingat nih, antara vektor unit 1 dengan yang lainnya, ada perbedaan tanda. Jadi kalau yang vektor unit I itu nilainya positif, kalau vektor unit J itu nilainya negatif, dan vektor unit K nilainya positif. Sekarang akan langsung saya tulis.
Jadi minus 5, 3, minus 2, kemudian 4. Ini dikali dengan J. Kemudian ditambah matriks 2 kali 2 yang tidak sebaris dan tidak sekolom dengan K. Jadi langsung aja ya saya tulis 5 minus 6 min 2 7 ini dikali dengan K. Nah, sekarang ini bisa langsung kita hitung. Ini saya hapus dulu ya yang bagian atasnya supaya kita bisa ngitung di situ. Nih, saya kasih wilayahnya di sini. Oke. Nah, sekarang minus 6 dikali 4 dikurangi 3 kali 7. Coba minus 24 dikurangin 21i. Ini langsung saya kalikan ya. Dikurangi 5 kali 4 20. Dikurangi minus 2 kali 3. Jadi minus 6 dikali J. Kemudian ditambah 5 kali 7 adalah 35 dikurangi minus 6 kali 7. Minus 12. Oke, ini hasilnya berapa? Minus 35 I. Jadi yang ini 20 ditambah 6 ya. Karena minus kali minus jadi plus. Jadi hasilnya minus 26J. Kemudian 35 dikurangin 12 23K. Nah, ini adalah hasil dari cross productnya. Beda kan ya? Nih, coba yang ini adalah minus 35i kurangin 2 6J tambah 23K. Ini merupakan vektor yang tegak lurus dengan vektor A dan B. Gitu deh. Jadi ya kelihatan ya agak rumit sedikit gitu kalau dibandingkan dengan menghitung dot product. Tapi ya begitulah hidup. Nggak ada yang gampang ya. Jadi ada yang namanya menghitung dot product dan ada juga yang menghitung cross product. Dua-duanya ini sangat berguna untuk kita mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan vektor.